Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita akan sharing tentang 10 musuh atau hambatan untuk kita meraih kesuksesan. Dan 10 musuh itu ada pada diri kita sendiri. Check it out. Musuh yang pertama adalah kurangnya kepercayaan diri. Aku, kamu, dan semua orang yang menonton channel ini pasti pernah merasakan ketidakpercayaan, kurang percaya pada diri sendiri. Salah satu musuh atau hambatan yang akan membuat kita atau menghalangi kita untuk menuju sebuah kesuksesan. Kalau kita ragu ataupun kita tidak percaya pada diri kita sendiri untuk mengambil langkah-langkah penting, niscaya kita tidak akan bisa sukses. Karena dari diri kita sendiri aja kita nggak percaya. Musuh yang kedua yang ada pada diri kita yaitu kemalasan. Seringkali ya semua pasti pernah ada timing tertentu di mana kita tuh jadi kayak ngerasa malas untuk ngelakuin apa aja. Rasa malas itu menjadi musuh yang kedua kita, karena rasa malas itu membuat kita tuh jadi kayak menunda-nunda kerjaan. Terus ya hasilnya apa? Kita ya nggak bisa memaksimalkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan, apa yang kita mimpikan. Dan bagi kita semua yang masih memiliki rasa kenyamanan, bangun aja dulu, bangun gitu. Ingat, kita punya tujuan, kita punya keinginan, kita punya harapan. Untuk apa? Untuk sukses, kaya, untuk terkenal. Kita bangun dulu, jauhin itu rasa malas, kubur itu rasa malas. Kita harus membangkitkan diri kita sendiri untuk kita. Musuh yang ketiga, mentalitas. Kita pernah pasti menyalahkan keadaan, menyalahkan tentang nasib kita, menyalahkan apa yang udah terjadi. Kita melihat orang lain, kita melihat apa yang diterima orang lain, dan kita melihat tentang nasib kita yang berbeda. Kita sering menyalahkan itu, tapi kita suka lupa tuh untuk mencari solusinya. Dan apa yang terjadi di hidup kita ya harus kita perjuangkan. Itu mentalitas yang merupakan salah satu musuh yang ada pada diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan. Musuh yang keempat, ketidakkonsistenan dan tidak disiplin. Seringkali ketidakkonsistenan dalam usaha itu merupakan musuh atau hambatan yang bisa menyebabkan progres kita menjadi lambat, bahkan bisa berhenti sama sekali. Nah, kita tuh harus ngebentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari diri kita sendiri, supaya kita bisa cepat mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan. Yang kelima, takut gagal. Ketakutan akan sebuah kegagalan itu sering membuat orang tuh menjadi ragu dalam mengambil langkah atau mencoba mengambil resiko yang sebenarnya tuh diperlukan sebuah keberanian diri. Untuk melangkah sekalipun kita butuh yang namanya keberanian diri. Jangan takut gagal. Langkahkan kaki kita, jalani, ikuti prosesnya. Kalau kita saja sudah takut, belum apa-apa, ya susah untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mau kita jatuh sekalipun atau kita gagal lagi, nggak apa-apa. Jangan takut gagal. Beraniin dulu diri kita. Jangan belum apa-apa kita udah nyerah. Jalani walaupun akan banyak resikonya. Apapun resiko yang akan di depan, kita jalani, berani. Yakinin diri kita kalau kita bisa. Musuh yang keenam, lingkungan yang negatif atau ketergantungan di diri kita sendiri pada zona nyaman. Kalau udah nyaman udah susah nih. Saking kita nyamannya pada satu keadaan saat ini yang kita sedang
jalani, yang kita sedang lakuin, kita tuh kadang ngerasa enggan aja gitu untuk berkembang. Kita pengen nih maju, tapi sometimes tuh kita berpikir, aduh nanti kalau aku keluar dari sini gimana ya pekerjaan aku, aduh aku kalau mau memulai usaha gini ntar berkembang gak ya, ntar banyak ruginya. Nah seperti itu, kita tuh terlalu terpaku sama zona nyamannya kita, jadi kita tuh kayak nggak berani maju aja, kayak nggak berani ngambil langkah aja. Jauhkan diri kita dari lingkungan yang pesimis, toksik, atau lingkungan tuh yang benar-benar nggak bisa mendukung perkembangannya kita. Bahkan lingkungan yang seperti itu tuh tanpa kita sadarin ya menurunkan motivasi kita, bikin kita tambah down, bikin tujuan kita tuh akan semakin terhambat. Yang ketujuh, tidak mau belajar. Kurangnya kemauan kita untuk belajar. Belajar itu bukan hanya dari buku, bukan hanya dari Google ataupun hal-hal sebagainya ya, tapi kita juga belajar dari pengalaman orang lain yang dapat membuat kita tuh menjadi gak stuck. Kita melihat perkembangan orang lain, kita melihat kesulitan orang lain, persaingan apapun, kita harus punya kemauan di mana kita harus bisa belajar dan belajar. Karena dengan belajar kita bisa tahu setiap kesulitan orang lain, setiap pengalaman orang lain yang akan bisa membangun motivasi kita, membangun impian kita agar cepat terwujud. Yang kedelapan, yang kedelapan ini salah satu musuh dari diri kita, yaitu tidak fokus. Kita tuh terlalu ingin cepat-cepat sukses, ingin cepat-cepat terkenal, sampai-sampai tuh tanpa kita sadarin kita tuh melakukan terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak kerjaan yang kita lakukan secara sekaligus tanpa arah yang jelas gitu. Ini kerjain, itu kerjain. Kita lupa pada fokus tujuan kita di awal. Fokus dulu pada apa yang menjadi tujuan kita, akan apa yang menjadi impian kita. Kemudian kita ambil langkah-langkah positif apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai semua yang menjadi tujuan awal kita. Yang kesembilan, musuh yang kesembilan yang ada pada diri kita, kurangnya perencanaan dan membuat pengelolaan waktu kita tuh jadi buruk. Prioritaskan hal-hal yang penting dulu dan jangan membuang-buang waktu kita untuk hal-hal tuh yang gak produktif gitu loh. Rencanain dulu nih, kita rancangin dulu segala sesuatunya tuh harus dengan matang ya. Jangan sampai nih kita jadi hilang arah. Kita udah rancangin semuanya baik-baik, kita udah buat agenda-agenda kita akan apa yang kita harus lakuin, itu jangan sampai gara-gara kita kurang perencanaannya itu bikin kita jadi hilang arah. Musuh yang ke-10 yang ada pada diri kita terakhir, yaitu mencari kepuasan secara instan. Kenapa secara instan menjadi musuh? Teman-teman, kita tuh terkadang terlalu fokus sama hasil yang ingin kita capai, hasil yang ingin kita cepat-cepat dapatkan. Entah itu kita mau kaya, entah itu kita mau jadi seorang A, B, C, tapi kita lupa. Kita harus bisa memahami setiap prosesnya. Dan setiap proses itu kita butuh kerja keras. Kerja keras itu datang dari siapa? Dari diri kita. Dari diri kita sendiri. Kita harus bisa mengubur semua musuh itu, semua hambatan itu, supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan, dan apa yang ingin kita capai cepat terlaksana. Dari 10 musuh atau hambatan yang ada pada diri kita harus ataupun kita perlu bahkan untuk yang namanya kesadaran diri,
kita perlu namanya berkomitmen, dan kita harus berkemauan dulu nih. Aku mau, aku sedia, aku berani untuk terus berkembang. Apapun hambatannya, aku dan kamu harus bisa mengatasi dan harus lebih bisa lagi untuk memberanikan diri mengambil langkah-langkah yang positif untuk kita bisa maju, untuk kita bisa mencapai tujuan kita, dan untuk kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Apapun hambatannya, yang penting kita harus bisa berani untuk mengambil langkah-langkah maju untuk meraih apa yang kita inginkan. Aku yakin kita semua yang ada di sini pasti bisa. Pasti kita bisa berani untuk mengambil langkah. Dan aku doakan semua teman-teman yang menonton video ini akan menjadi orang-orang yang sukses, akan bisa berani mengambil langkah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Terima kasih udah mau bersharing bersama di video ini. Aku doakan semuanya sehat, semuanya sukses, semuanya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian teman-teman. Terima kasih juga untuk semua yang sudah subscribe-nya. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa teman-teman untuk like video aku supaya aku bisa terus berkembang lagi, kita bisa sama-sama sharing lagi. Dan aku harap jikalau memang video ini baik, teman-teman boleh membagikan kepada teman-teman kita yang ada di sana. Terima kasih aku ucapkan, dan salam kesuksesan.